Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novana Hanifan, mahasiswa jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertujuan untuk sidang munakasah yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran menggunakan Augmented Reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI, dan untuk dosen penguji yaitu Ibu Mayasari MSI dan Ibu Kuntum Khaira MSI. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan teknologi yang semakin canggih dan cepat, yang menekan pada pola kecerdasan artifisial, sistem data, sistem ekonomi, dan juga robot. Nah, dengan adanya revolusi 4.0 memberikan perubahan yang sangat pesat di segala sektor kehidupan manusia. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terkena dampak dari revolusi 4.0. Nah, revolusi industri yaitu ketika teknologi mengalami kemajuan yang sangat besar yang disertai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan. Kemajuan ini juga berdampak terhadap inovasi pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan akan menciptakan inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan siswa, sehingga memungkinkan siswa untuk memperoleh kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang tersedia. Nah, sejalan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi pendidikan sudah semakin maju, sehingga berpengaruh pada media pembelajaran, sehingga menjadi lebih ringkas dan lebih menarik tanpa mengurangi sifat daripada materi yang akan diajarkan. Nah, salah satu perkembangan media pembelajaran yaitu media augmented reality. Nah, media augmented reality sendiri yaitu aplikasi yang menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata secara proyeksi, 2 dimensi ataupun 3 dimensi di lingkungan nyata secara bersamaan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia nyata yang mendasarinya dan mengintegrasikan berbagai teknologi dengan penambahan materi konstekstual untuk memperjelas pemahaman. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, augmented reality juga bisa dijadikan menjadi salah satu media yang akan dikembangkan untuk menunjang media pembelajaran kimia yang terintegrasi dengan nilai keislaman. Dengan menggunakan materi pembelajaran berbasis augmented reality yang terintegrasi dengan nilai keislaman yang terpasang pada ponsel Android, diharapkan siswa akan lebih mudah memahami materi kimia hanya dengan menggunakan ponsel Android saja dan juga dapat dilihat secara offline. Nah, dengan adanya media pembelajaran augmented reality terintegrasi nilai keislaman, diharapkan siswa dapat memahami materi kimia sehingga materi kimia menjadi lebih mudah dan menarik perhatian siswa. Nah, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran menggunakan Augmented Reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA. B. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Penentuan tingkat validitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit. Yang kedua,
Penentuan tingkat praktikalitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit. C. Rumusan masalah. Jika dilihat dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana tingkat validitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA. Yang kedua, bagaimana tingkat praktikalitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA. D. Tujuan penelitian. Jika dilihat dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengembangkan dan menentukan tingkat validitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA dengan menggunakan model pengembangan 4D. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menentukan tingkat praktikalitas aplikasi augmented reality berbasis Android terintegrasi keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA/MA dengan menggunakan model pengembangan 4D. E. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Penelitian menghasilkan produk berupa media pembelajaran augmented reality untuk materi kimia kelas 10 semester genap dengan spesifikasi produk sebagai berikut. Yang pertama, augmented reality dibuat dengan menggunakan aplikasi Unity 3D. Yang kedua, augmented reality yang dikembangkan akan berisikan materi kimia yang divisualkan. Dan yang ketiga, media ini akan menghubungkan antara materi kimia dengan ayat-ayat Al-Quran. F. Pentingnya pengembangan. Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada pembelajaran kimia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: yang pertama, bagi peneliti, yaitu memberi wawasan serta menambah pengetahuan peneliti untuk menjawab permasalahan yang peneliti hadapi di lapangan. Yang kedua, bagi siswa, memberikan siswa pengalaman baru dengan mengikuti proses pembelajaran kimia dengan menggunakan media pembelajaran augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman. Karena sebelumnya siswa belum pernah melihat media pembelajaran augmented reality. Yang ketiga, bagi guru, sebagai masukan dalam mengembangkan media pembelajaran, agar media yang digunakan bisa lebih kreatif dan inovatif, sehingga menjadikan proses pembelajaran kimia menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat, bagi sekolah, sebagai sumbangan pemikiran agar mutu pendidikan dapat meningkat terutama dalam pembelajaran kimia. G. Definisi operasional. Yang pertama ada augmented reality. Augmented reality adalah aplikasi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya 2 dimensi dan 3 dimensi yang diproyeksikan secara bersamaan ke dalam lingkungan nyata. Yang kedua ada validitas. Validitas merupakan salah satu aspek keakuratan pengukuran. Yang ketiga ada praktikalitas. Praktikalitas yaitu kepraktisan penggunaan produk pembelajaran yang menjadi ukuran salah satu media pembelajaran baik atau tidak. Dan yang terakhir ada integrasi ayat Al-Quran dengan materi kimia. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. A. Kajian teori. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri atas 2 kata, yaitu media dan pembelajaran. Media dalam bahasa Arab yaitu perantara atau pengantar pesan dan pengirim pesan ke penerima pesan.
Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, pengantar, serta perantara. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan gabungan antara perangkat lunak, yaitu materi pembelajaran, dan perangkat keras, yaitu alat bantu pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Menurut Umar Hamalik dalam Tafonao, menjelaskan beberapa fungsi media pembelajaran, di antaranya yang pertama, fungsi edukatif media komunikasi. Yang kedua, fungsi sosial media komunikasi. Yang ketiga, fungsi ekonomis media komunikasi. Yang keempat, fungsi politis media komunikasi. Dan yang kelima, fungsi seni dan budaya media komunikasi. 2. Augmented reality. Augmented reality adalah aplikasi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya sebagai proyeksi 2 dimensi atau 3 dimensi dari lingkungan nyata secara bersamaan. Nah, augmented reality adalah istilah yang mengacu pada lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dihasilkan komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan untuk melihat objek virtual yang tidak dapat dilihat secara langsung, dapat dilihat di lingkungan nyata. Metode augmented reality. Metode augmented reality terbagi dua. Yang pertama, marker based tracking. Marker based tracking biasanya berupa ilustrasi hitam putih dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi penanda dan membuat dunia gambar 3 dimensi, yaitu titik 0,0,0 dan 3 sumbu seperti X, Y, dan Z. Yang kedua ada markerless. Metode markerless, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan objek secara virtual. Selanjutnya ada komponen augmented reality. Nah, komponen augmented reality terdiri atas komputer, marker, dan juga kamera. Kelebihan dan kekurangan augmented reality. Yang pertama, kelebihan augmented reality adalah sebagai berikut. 1. Lebih interaktif. 2. Efektif digunakan. 3. Dapat digunakan secara luas di berbagai media. 4. Pemodelan objek sederhana, karena hanya menampilkan beberapa objek. Yang kelima, murah. Dan yang keenam, kemudahan penggunaan. Sedangkan kekurangan dari augmented reality adalah yang pertama, peka terhadap perubahan perspektif atau sudut pandang. Yang kedua, sedikit orang yang menggunakan. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak memori pada perangkat dengan perangkat yang terpasang. 3. Karakteristik materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, dalam ilmu kimia, larutan berarti campuran yang homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Sedangkan dalam pembicaraan sehari-hari, larutan diartikan sebagai campuran yang berbentuk cair. Nah, contoh larutan yang berbentuk cair adalah larutan gula serta larutan garam dapur. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Sedangkan berdasarkan kekuatan daya hantarnya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. 4. Integrasi materi kimia dengan Al-Quran. Nah, pada era revolusi 4.0, masih banyak yang tidak tahu bahwa ilmu kimia yang telah ditemukan oleh ilmuwan terdahulu sudah tertulis dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pengetahuan,
fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran telah ditentukan kebenarannya dan ditemukan oleh banyak ilmuwan. Al-Quran selalu selangkah lebih maju dari sains. Setiap kali ada penemuan besar di setiap abad, ternyata Al-Quran menjelaskan terlebih dahulu dalam kitabnya apakah itu sesuatu yang jelas atau ambigu. Nah, kimia adalah bagian atau belahan dari ilmu pengetahuan dan banyak konsep yang berkaitan dengan kimia yang tercantum di dalam Al-Quran. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit. Nah, media augmented reality akan menggambarkan dan menjelaskan secara konkret mengenai materi larutan elektrolit yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran. 5. Kualitas produk yang dihasilkan. Nah, untuk kualitas produk yang dihasilkan ini akan dilihat validitas dan juga praktikalitasnya. Nah, validitasnya diantaranya yaitu ada validitas isi, validitas konstruk, dan juga validitas kriteria. Sedangkan untuk praktikalitas yaitu praktikalitas yang dilakukan untuk menggali kepraktisan media pembelajaran ditinjau dari kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan manfaat media. B. Kerangka berpikir. Tantangan pembelajaran kimia era revolusi industri 4.0 dan upaya menanamkan serta mempertahankan nilai-nilai keislaman. Nah, di sini akan dianalisis kurikulum dan juga karakteristik siswa, di mana akan diketahui kurangnya media pembelajaran yang menggunakan teknologi serta terintegrasi dengan nilai keislaman. Nah, sehingga dikembangkanlah media pembelajaran kimia menggunakan augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit, di mana media ini nantinya akan dilakukan dua uji, yaitu uji validitas dan juga uji praktikalitas. Uji validitas dan praktikalitas ini nantinya akan mengetahui media pembelajaran kimia menggunakan teknologi augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit yang valid dan praktis. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. A. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau research and development atau sering disebut dengan pengembangan, merupakan strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih realistis. Akibatnya, penelitian dan pengembangan menjadi penting dalam upaya memecahkan masalah pembelajaran dengan produk tertentu. 2. Model pengembangan. Dalam penelitian ini, model pengembangan 4D meliputi 4 fase, antara lain yang pertama tahap define atau tahap pendefinisian. Yang kedua tahap desain atau tahap perancangan. Yang ketiga tahap develop atau tahap pengembangan. Dan yang terakhir yaitu tahap disseminate atau tahap penyebaran. B. Subjek uji coba. Nah, untuk subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok. C. Jenis data. Data untuk penelitian diperoleh dari data observasi berupa formulir wawancara, angket uji validitas, serta uji praktikalitas. Nah, data ini merupakan data primer karena data didapatkan langsung melalui pemberian angket validitas dan praktikalitas. Nah, data uji validitas diperoleh dari hasil validasi media pembelajaran dari pakar. Sedangkan untuk data uji praktikalitas
diperoleh dari pelaksanaan uji coba media di sekolah. D. Instrumen pengumpulan data. Nah, adapun instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pedoman wawancara, yang kedua menggunakan lembar validasi, dan yang ketiga menggunakan angket praktikalitas. E. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis validitas. Nah, data validitas isi dan konstruk yang telah diperoleh dari angket selanjutnya akan dianalisis dengan langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, penskoran untuk masing-masing indikator dengan skala 1-5 dengan nilai 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan B, menjumlahkan skor setiap indikator pemberian nilai validasi dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Yang kedua, teknik analisis praktikalitas. Nah, untuk uji praktikalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepraktisan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, adapun data yang sudah didapatkan akan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Tahap pendefinisian atau define. A. Hasil analisis pendidik. Media pembelajaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidik. Hal ini dikarenakan ketika pendidik menjelaskan materi kimia, masih menjelaskan secara manual di papan tulis, dan pada beberapa materi tertentu menggunakan PPT sebagai media pendukung. Secara umum, berdasarkan penuturan pendidik yang peneliti wawancarai, diketahui bahwa terdapat kendala bagi pendidik dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. B. Hasil analisis peserta didik. Menurut peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran, model pembelajaran, bahan ajar, serta adanya sarana dan prasarana saja belum mampu membuat peserta didik memahami sepenuhnya materi yang disampaikan oleh pendidik. Menurut peserta didik, adanya media pembelajaran yang sesuai akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi kimia. Pada umumnya, pendidik hanya menggunakan media pembelajaran berupa PPT di beberapa materi kimia tertentu. C. Analisis silabus kelas 10 MIPA. Nah, berdasarkan silabus pembelajaran kimia kelas 10 MIPA kurikulum 2013, diketahui bahwa pada materi larutan elektrolit terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, siswa dituntut agar mampu menganalisis serta membedakan daya hantar listrik dari berbagai larutan. D. Hasil analisis konten atau materi. Umumnya, pada materi kimia yang disampaikan oleh pendidik belum terintegrasi dengan nilai keislaman. Sedangkan pada kurikulum 2013 KI 1 menyarankan adanya integrasi nilai keislaman dengan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mulai dari analisis pendidik, analisis peserta didik, analisis silabus pembelajaran kimia kelas 10 MIPA, dan analisis konten atau materi, maka peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran menggunakan augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit. 2. Tahap perancangan atau tahap desain. Yang A. Menyiapkan marker. B. Menyiapkan tampilan menu. C. Menyiapkan materi yang terdiri dari materi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah,
dan juga non-elektrolit. D. Menghubungkan materi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini untuk larutan elektrolit kuat itu dihubungkan dengan Quran surat Al-Furqan ayat 53. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah itu berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 3823. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu dihubungkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. 3. Tahap pengembangan atau tahap develop. A. Tahap validasi. Yang pertama, hasil lembar validasi instrumen augmented reality. Nah, adapun aspek yang divalidasi yaitu format angket, bahasa yang digunakan, serta butir pertanyaan angket. Nah, adapun setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa lembar hasil validasi instrumen augmented reality memiliki presentasi yang sangat tinggi, yaitu 90,4 dengan keterangan sangat valid. Yang kedua, hasil validasi media augmented reality. Nah, adapun aspek yang divalidasi yaitu aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan kebahasaan, dan juga aspek kegrafikan. Nah, setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan presentasi keseluruhannya yaitu 87,7% dengan keterangan sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil validasi integrasi nilai keislaman media augmented reality. Nah, adapun aspek yang divalidasi yaitu yang pertama, ketepatan pemilihan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kesesuaian ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan materi. Yang ketiga, ketepatan pemberian contoh. Dan yang keempat, ketepatan penafsiran. Nah, setelah dilakukan proses validasi, maka didapatkan hasil keseluruhan yaitu 93,8% dengan keterangan sangat valid. Yang kedua yaitu tahap praktikalitas. Yang pertama, hasil angket respon peserta didik terhadap media augmented reality. Nah, adapun aspek praktikalitasnya diantaranya yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan, yang kedua, ketertarikan terhadap media, yang ketiga, kemudahan diinterpretasikan, dan yang keempat, kefleksibilitasan. Nah, setelah dilakukan penelitian terhadap siswa, maka didapatkan hasil secara keseluruhan yaitu 86,5% dengan keterangan sangat praktis. B. Pembahasan. Aspek validasi media augmented reality yaitu ada 4 aspek, diantaranya 1. Aspek kelayakan isi, 2. Aspek kelayakan bahasa, 3. Aspek kelayakan penyajian, dan 4. Aspek kelayakan kegrafikan. Nah, hasil uji validitas kelayakan isi mencapai presentasi 88,1% dengan kategori sangat valid. Untuk uji validitas kelayakan penyajian memiliki presentasi sebesar 95,8% dengan kategori sangat valid. Untuk uji validitas kelayakan kebahasaan memiliki presentasi 81,2% dengan kategori sangat valid. Untuk uji kegrafikan memiliki presentasi 89,5% dengan kategori sangat valid. Sedangkan untuk hasil validasi media augmented reality secara keseluruhan yaitu 87,7% dengan kategori sangat valid. Pada umumnya, media augmented reality sudah memenuhi syarat kelayakan, yaitu sanggup mengukur apa yang akan diukur,
materi sinkron dengan keabsahan ilmu dan media sudah cocok dengan kompetensi yang akan dicapai. Hasil uji validitas integrasi nilai keislaman pada media augmented reality terdapat 4 aspek, di antaranya 1. Ketepatan pemilihan ayat Al-Quran dan hadis. 2. Kesesuaian ayat Al-Quran dan hadis. 3. Ketepatan pemberian contoh. Dan yang keempat, ketepatan penafsiran. Untuk uji ketepatan pemilihan ayat Al-Quran dan hadis memiliki presentasi sebesar 100% dengan kategori sangat valid. Untuk uji kesesuaian ayat Al-Quran dan hadis memiliki presentasi sebesar 100% dengan kategori sangat valid. Untuk uji ketepatan pemberian contoh memiliki presentasi sebesar 91,7% dengan kategori sangat valid. Untuk uji ketepatan penafsiran memiliki presentasi sebesar 83,3% dengan kategori sangat valid. Adapun hasil uji validitas integrasi nilai keislaman pada media augmented reality secara keseluruhan yaitu 93,8% dengan kategori sangat valid. Pada tahap praktikalitas ini dilakukan uji coba terbatas yang dilakukan pada guru kimia dan siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 10 Koto di atas. Adapun aspek uji praktikalitas pada siswa diantaranya yang pertama, kemudahan penggunaan, kedua, ketertarikan terhadap media, ketiga, kemudahan diinterpretasikan, dan yang keempat, kefleksibilitasan. Nah, pada uji kemudahan penggunaan memiliki presentasi sebesar 85,2% dengan kategori sangat praktis. Untuk uji ketertarikan terhadap media memiliki presentasi sebesar 86,9% dengan kategori sangat praktis. Sedangkan untuk uji kemudahan untuk diinterpretasikan memiliki presentasi sebesar 84,9% dengan kategori sangat praktis. Terakhir, untuk uji kefleksibilitasan memiliki presentasi sebesar 90,7% dengan kategori sangat praktis. Nah, adapun hasil praktikalitas yang didapatkan dari angket respon siswa secara keseluruhan yaitu 86,5% dengan kategori sangat praktis. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA-MA layak untuk digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat validitas media pembelajaran menggunakan augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA-MA menggunakan model pengembangan 4D memiliki presentasi 87,7% dengan kategori sangat valid. Yang kedua, tingkat praktikalitas media pembelajaran menggunakan augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA-MA menggunakan model pengembangan 4D memiliki presentasi sebesar 86,5% dengan kategori sangat praktis. B. Implikasi. Media augmented reality berbasis Android terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit untuk tingkat SMA-MA ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. C. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama,
Diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk melihat tingkat efektivitas dari media augmented reality yang telah dikembangkan. Dan yang kedua, media pembelajaran menggunakan augmented reality bisa dikembangkan pada materi yang lain dan juga kelas yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.